Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita dalam hidup ini pasti kita mengalami cobaan dan ujian. Itu merupakan satu kepastian, arti yang tidak bisa dihindari. Semua manusia pasti akan mendapatkan cobaan dan ujian. Dan ini sudah aturan Allah Ta'ala, sudah kehendak Allah Ta'ala. Enggak bisa manusia menghindari itu. Karena Allah sudah tetapkan bahwa Allah akan menguji manusia. Dan Allah menciptakan manusia ini dalam keadaan susah payah. Arti manusia dalam keadaan susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh kami menciptakan manusia yang manusia ini berada dalam susah payah. Kemudian Allah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kemudian Allah menguji manusia ini. Allah berfirman dalam surah Al-Insan di ayat 2 dan 3, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Jadi Allah menciptakan manusia dan Allah tunjuki manusia ke jalan yang membawa manusia kepada kebahagiaan. Allah tunjuki juga jalan yang membawa manusia kepada celaka. Allah sebutkan wahadainahu najdain. Kami tunjuki manusia dua jalan. Allah juga berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia jalan kejelekan dan jalan ketakwaan. Dua jalan Allah sudah tunjukkan. Maka disebutkan oleh Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kata Imam Mujahid rahimahullah, sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Yaitu yang dimaksud jalan ini Allah sudah tunjukin manusia. Ini jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan yang membawa kebahagiaan, dan juga jalan yang membawa manusia kepada kesesatan dan celaka. Allah sudah tunjukkan. Dan kita pasti akan diuji oleh Allah. Karena Allah menciptakan hidup dan mati ini untuk menguji manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk di ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan mati dan hidup ini untuk menguji manusia, siapa di antara kalian yang baik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur. Dan Allah itu maha perkasa dan Allah itu maha pengampun. Wa huwal azizul ghafur. Dijelaskan oleh Fudail bin Iyad yang dimaksud dengan yang paling baik amalnya, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah. Cobaan dan ujian merupakan sunnatullah dalam kehidupan. Cobaan dan ujian merupakan sunnatullah dalam kehidupan ini.
Dan ini nggak akan bisa dirubah. Nggak ada orang yang bisa lepas dari cobaan dan ujian. Adanya wabah corona yang ada sekarang ini, adanya penyakit, adanya kematian, adanya kelaparan, adanya kesulitan. Ini cobaan. Sebagaimana juga orang mendapatkan kesenangan, kehidupan, ini juga cobaan semuanya. Dan semua manusia pasti mengalami cobaan. Nggak mungkin ada orang yang lepas dari cobaan, tidak mungkin. Ini merupakan sunatullah. Dan Allah sebutkan demikian. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 77, sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Yang demikian merupakan ketetapan bagi para rasul yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Atas sunnatullah. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 62, sunnatullahi allati fil ladzina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelum kamu, dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Dan Allah juga menyebutkan dalam surah Fatir ayat 43, fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kata Allah, berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Jadi kata Allah, mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah, dan tidak pula akan menemui penyimpangan dari ketentuan Allah itu. Jadi manusia akan diuji dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Apakah bencana, apakah malapetaka, apakah dengan wabah, dengan penyakit, dengan kesulitan, dengan kefakiran, dengan kemiskinan, dengan kelaparan, dengan kebanjiran, atau yang lainnya. Pasti orang mengalami cobaan dan ujian, itu pasti. Ini sudah ketetapan Allah yang Allah tidak akan rubah. Begitu juga tentang kematian, ini juga satu kepastian. Dan Allah menyebutkan dalam surah Al-Anbiya di ayat 35, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Fitnatan ay ibtilaan wa imtihanan, sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada kami. Tentang ayat ini dalam surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat 35, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kami akan menguji kalian dengan kesulitan, dengan kesenangan, dengan kesehatan, dengan penyakit, dengan kekayaan, dengan kefakiran, dengan yang halal, dengan yang haram, dengan ketaatan, serta maksiat, petunjuk dan kesesatan. Ini semuanya ujian. Ini disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Dalam tafsir At-Tabari. Artinya Allah menyebutkan di sini setiap jiwa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ketika Allah sebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah. Apa bentuknya kejelekan? Ya, kejelekan seperti apa? Kesulitan, kesusahan, kefakiran, penyakit, kesesatan, atau yang lainnya. Wal khair, kebaikan, yaitu kesenangan, kesehatan, kekayaan, dan yang lainnya. Ini ujian. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dengan kesenangan dan kesulitan, keduanya merupakan cobaan. Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf di ayat 168. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihun wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 168. Dan kami pecahkan mereka di dunia menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang yang soleh, ada juga yang tidak demikian. Dan kami akan uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran.
Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menafsirkan ayat ini, kami akan menguji mereka dengan kemudahan dalam kehidupan, dengan kesenangan dunia, serta kelapangan rezeki. Inilah yang dimaksud dengan kebaikan-kebaikan al-hasanat yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Kemudian Allah sebutkan juga dalam ayat ini wasayyiat wa balawnahum bil hasanat wasayyiat. Kami uji mereka dengan kebaikan. Apa bentuk kebaikan? Yaitu kesenangan dunia, kelapangan rezeki, kesehatan, kemudahan dan yang lainnya. Wasayyiat, dan kejelekan, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, sayyiat keburukan adalah kesempitan dalam hidup ini, kesulitan, musibah, sedikitnya harta. Ini ujian, ini cobaan. Tujuannya apa Allah berikan cobaan ujian? Di ayat ini dijelaskan la'allahum yarji'un, agar mereka semuanya kembali kepada Allah, agar mereka taat kepada Allah, agar mereka bertaubat kepada Allah dari semua dosa dan maksiat yang mereka lakukan, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah disebutkan, kami akan menguji mereka dengan kemudahan, kesulitan, kesenangan, rasa takut, afiat, dan bencana. Artinya Allah akan uji manusia ini, pasti ujian itu ada. Baik bentuknya kesenangan, kesehatan, kelapangan rezeki, maupun dengan kesulitan, kesusahan, penyakit, wabah, kelaparan, dan yang lainnya. Jadi ini merupakan cobaan, ujian. Tapi Allah punya tujuan dengan memberikan cobaan. Di ayat yang tadi, di surah Al-Anbiya ayat 35 yang sudah kita bahas, agar manusia kembali kepada Allah. Wa ilaina turja'un. Di surah Al-A'raf ini juga Allah menyebutkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Jadi cobaan, ujian, di antara hikmahnya agar manusia bertaubat kepada Allah dari semua dosa, semua maksiat. Kalau kita lihat apa yang terjadi, berbagai macam bentuk kesulitan, kesusahan, kelaparan, wabah, penyakit seperti yang kita alami sekarang ini, itu tidak lepas dari perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan manusia. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa aja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian, dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Jadi manusia harus kembali kepada Allah, bukannya berkeluh kesah, bukannya marah, bukannya berontak, bukannya suudzon. Bukan, jangan buruk sangka kepada Allah. Kita harus kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Karena Allah berikan cobaan dan ujian ini untuk menguji iman kita, benar atau tidak, jujur atau tidak, supaya kita kembali kepada Allah. Dan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kembali kepada Allah dan berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.